ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kita masih beriman dan mengakui satu-satunya agama, aturan hidup yang benar adalah Islam. Karena itu mari kita gunakan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita, yang batasnya kita belum tahu sampai di mana. Untuk hidup di dunia ini kita gunakan untuk mempelajari ajaran Islam. Saya ulang, mempelajari ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, sehingga kita memahami, menghayati, dan pada gilirannya wajib kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, agar supaya kita jangan menyesal nanti ketika diri kita sudah seperti saudara kita yang di samping sana, yang baru menyelesaikan hidupnya di dunia dan menghadapi persoalan baru. Jadi selesai hidup di dunia bukan selesai begitu saja, tapi menghadapi kehidupan baru. Ya. Dan Nabi bersabda, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kalian. Karena itu besar sekali pahala yang diberikan kepada orang-orang yang ketika mendengar saudaranya meninggal atau melihat saudaranya meninggal, dia ikut menyelenggarakannya. Itu pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena di sana juga ada pelajaran yang sangat berharga. Saudaraku sekalian, satu di antara yang paling banyak dilupakan manusia adalah kematian. Satu di antara yang paling banyak dilupakan manusia adalah kematian. Dan kematian adalah suatu kepastian. Rezeki belum pasti. Ya. Tapi banyak manusia, mayoritas manusia di muka bumi sibuk memikirkan tentang rezeki. Wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Allah sudah jelaskan, seluruh kalian yang melata di muka bumi itu sudah kujamin rezekinya. Tapi selamatkah manusia setelah mati atau tidak? Belum ada jaminan. Karena itu alangkah meruginya kita, di mana waktu hidup di dunia banyak menghabiskan untuk memikirkan sesuatu yang tidak pasti, tapi melupakan sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Saudaraku seiman rahimakumullah, mari kita hayati firman Allah di dalam ayat pertama surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, telah dekat kepada manusia waktu seluruh amalannya akan dihisab, akan dihitung. Jadi waktu di mana manusia akan dihitung seluruh amalannya itu sudah dekat, kata Allah. Tapi aneh bin ajaib, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka masih disibukkan juga oleh urusan dunianya dan membelakangi urusan akhirahnya. Saudaraku, orang yang terpesona oleh dunia, dari begitu dia pintar bisa menjadi bodoh. Saya ulang, orang yang terpesona oleh kehidupan dunia, tadinya dia pintar tapi bisa jadi bodoh. Coba Bapak Ibu lihat sekarang berapa banyaknya profesor doktor menjadi bodoh ketika dia sudah dirangkul oleh orang-orang yang gila dengan dunia, gila dengan jabatan, gila dengan pangkat, gila dengan harta, gila dengan nama. Coba tengok berapa profesor doktor yang sudah
begitu bodohnya kita lihat. Kenapa? Karena dia sudah dibuat terpesona oleh dunia. Sementara orang yang terpesona selalu berpikir untuk akhirat. Tadinya dia bodoh bisa menjadi hebat. Makanya Allah menyuruh walal akhiratu khairul laka minal ula. Selalulah konsep kehidupan kalian berpikir jangka panjang akhirah, maka kalian akan menjadi orang hebat. Tapi kalau dunia orientasi kita dari tadi sepintar-pintarnya bisa jadi sebodoh-bodohnya. Dan itu kita lihat dalam kehidupan ini. Ya. Seorang profesor doktor bisa diatur oleh anak kecil yang ingusan. Ya, coba. Gara-gara apa? Karena orang yang tadinya cerdik, pintar, tapi karena sudah terpesona oleh dunia, maka dia jadi bodoh. Saudaraku, saudara kita memberikan peringatan kepada kita sekarang. Yang di pojok sana, hai saudaraku, cepat atau lambat kalian pasti menyusulku. Saya ulang, cepat atau lambat kalian pasti menyusulku. Karena itu mari Allah katakan, setelah persoalan mati, bukanlah lagi habis persoalan, tapi ada persoalan baru. Setelah meninggalkan dunia, bukan habis persoalan, tapi ada persoalan baru. Alangkah indahnya ajaran Islam, di mana di dalam Al-Quran dan Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, persoalan yang akan kita hadapi setelah hidup di dunia ini sudah dibocorkan rahasianya. Ketika manusia nanti sudah berada di alam barzakh, maka dia akan diperiksa oleh dua malaikat, di mana malaikat ini SOP-nya sangat rapi dan dia sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak butuh apa-apa. Dia tidak bisa disogok dan dia tidak bisa dipermainkan. Itulah dia mungkar nangkir. Maka dibocorkanlah apa yang akan dilakukan oleh mungkar nangkir kepada kita. Ada 3 soal yang akan ditanyanya, yang akan diperiksanya setelah kita meninggalkan dunia, memasuki alam baru yang disebut alam kubur atau alam barzakh. Pertama yang akan ditanyanya adalah man rabbuk, siapa Rabbmu. Kenapa Rabb yang dipakai tidak ilah? Karena seluruh roh manusia sebelum dimasukkan ke dalam jasad sudah berjanji dengan Allah, sudah bersyahadat di hadapan Allah. Itu yang disebut dengan syahadat rububiyah. Bunyinya diungkapkan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabb kalian, kata Allah kepada seluruh roh manusia sebelum bertemu dengan jasad. Serentak roh menjawab, qalu bala, benar ya Allah, syahidna. Tengok, syahidna, kami bersaksi. Jadi syahadat manusia pertama adalah syahadat tauhid rububiyah. Apa pengertian Rabb? Paling tidak para teolog Islam, para ahli kalam Islam, para ahli akidah Islam memberikan pengertian Rabb adalah seluruh al-asmaul husna yang bersifat aktif. Contoh, di dalam al-asmaul husna ada kata al-mughni, yang mengayakan. Jadi siapa yang mengayakan manusia? Allah. Itu pengertiannya rububiyah. Jadi kalau dulu ditanya, bukankah aku yang mengayakan kalian? Semua menjawab iya. Tapi setelah di dunia betapa banyaknya manusia yang rupa. Ketika dia kaya, dia menganggap karena dirinya nol. Kalau karena diri kita kaya, banyaklah manusia ini akan kaya. Kalau karena diri manusia kaya, betapa banyaknya profesor yang ahli ekonomi akan kaya. Tapi hari ini kita tengok, banyak orang yang tidak tamat SD jadi kaya raya.
Banyak orang yang hanya tamat SMP tapi jadi kaya raya. Kalau begitu siapa yang mengayakan dia? Al-Mughni, Allah. Itu pertanyaan di alam roh. Maka nanti Munkar Nakir akan mempertanyakan itu pertama. Man Rabbuk? Dulu kau di dunia pernah kaya. Siapa yang mengayakan kamu? Dijawablah oleh amalan dan keyakinan. Kalau dia miskin tapi diperbudak oleh orang kaya, juga akan ditanya. Man Rabbuk? Siapa yang mengayakan di dunia dulu? Kalau dia sudah diperbudak oleh orang kaya, maka akidahnya akan menjawab, yang kaya bos saya. Yang mengayakan bos saya sendiri mengayakan dirinya. Hati-hati. Tapi kalau akidahnya betul, maka dia akan menjawab, yang mengayakan adalah Allah. Hati-hati. Siapa yang memiliki? Man Rabbuk? Maka Allah bertanya kepada ruh manusia dulu, siapa yang memiliki? Bukankah kalian itu milikku? Dijawab oleh ruh semua, ya, kami milik engkau ya Allah. Setelah lahir diberi petunjuk oleh Allah, hai manusia, kalian dulu berjanji dengan aku di alam roh bahwa kalian adalah milikku. Ketahuilah bahwa yang aku miliki bukan kalian saja, tapi Rabbul Alamin, alam semesta milikku. Dikuatkan lagi dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dikuatkan lagi setiap kita mendengar saudara kita ditimpa musibah atau diri kita ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, pasti kembali kepadanya. Saudaraku seiman. Karena itu mari kita ulang kaji lagi, serius mengkaji tauhid rububiyah. Tapi jangan sampai terpeleset di mana ada orang yang mengaji tentang ma'rifatullah, kaji mendalam katanya, tapi akhirnya dia jadi Fir'aun. Dia kaji tauhid rububiyah, dia katakan Allah di dalam dirinya, maka jadi dia Fir'aun. Apa kata Fir'aun di Mesir? Ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Akhirnya terjadilah kekacauan dalam kehidupan. Dan Fir'aun laknatullah bersama pengikutnya dibenamkan Allah di Laut Merah. Dan Allah ingin menjadikan Fir'aun sebagai pelajaran. Maka Allah berjanji ketika Fir'aun ingin bertobat, di saat akan tenggelam, dia ingin bersyahadat. Karena fitrah manusia begitu. Ketika akan mati dia sadar akan kesalahannya. Maka Allah bilang, al-an, kenapa baru sekarang kau sadar? Sebelumnya berulang-ulang ku beri kau petunjuk lewat Musa, lewat Harun, lewat dirimu sendiri, tapi kau semakin maksiat, semakin ingkar. Fal yauma nunajjika bi badanik. Hari ini Fir'aun, kami selamatkan badanmu, jasadmu, tapi tidak nyawamu. Gunanya agar orang-orang yang datang belakangan kamu nanti bisa mengambil pelajaran. Tapi sayang, beribu kali sayang, manusia banyak lalai dari kehidupan. Saudaraku seiman, Fir'aun pernah mengatakan dirinya Rabb. Hati-hati. Kajilah tauhid rububiyah semantap-mantapnya, tapi membuat kita nanti istiqamah menjadikan Allah sebagai Rabb. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mempelajari tauhid rububiyah yang benar adalah ketika dia istiqamah, maka dalam hidupnya tidak ada ketakutan dan kesedihan dalam kehidupan ini. Tidak ada. Takut tidak ada, sedih tidak ada. Kesedihan dan ketakutannya hanyalah ketika dia sujud menghadap Rabbnya. Air matanya berlinang, badannya menggigil, itu saja. Tapi itu suatu kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Apa yang terjadi? Dia selalu didampingi oleh malaikat. Ketika hidupnya didampingi, apalagi ketika akan mati nanti, wafatnya lezat. Dan hidupnya selalu dibayangi oleh jannah, surga. Kemudian bagaimana menentukan orang yang mempelajari tauhid rububiyah itu betul-betul bagus? Maka nanti terakhir dia dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, Rabb dipakai, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kulepas kau dulu ke negeri yang penuh dengan tipu daya, namanya dunia.
permainan dan senda gurau, tapi kau setia dengan janji kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Maka sekarang baliklah kau, kembalilah menujuku dalam keadaan tenang. Aku suka kepadamu, kamu merindukan aku, kata Allah. Sementara berkumpullah engkau dengan hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Maka seorang mukmin yang istiqamah menjadikan Allah sebagai Rabb, ketika dia wafat, rohnya melayang, pintu langit dibuka, berduyun-duyun malaikat ingin melihat dan mencium bau harumnya, lebih harum dari kasturi yang sudah lama dirindukan oleh malaikat. Kenapa? Karena setiap dia salat selalu dibanggakan oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi. Coba kalian tengok, hambaku memujiku, selalu berdialog, subhanallah. Malaikat rindu, maka ketika dia wafat, malaikat berduyun-duyun ingin melihat rohnya, bentuknya, yang harumnya, yang gantengnya tidak bisa dibayangkan dengan dunia ini. Terakhir, kalau betul orang mantap tauhid rububiyah, konsisten istiqamah dengan janjinya dengan Allah sebagai Rabb, maka nanti terakhir setelah dia dimasukkan ke surga, datanglah Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahu Rabbi. Di saat itulah Allah mengucapkan selamat. Selamat, kalian adalah orang-orang yang setia dengan janji. Aku mencintai kalian, kalian mencintaiku. Kalian tidak bisa tergoda oleh tipu daya di dunia, tidak bisa tergoda dengan kehidupan yang menggiurkan. Selamat. Di saat itulah Allah memberi kesempatan. Akulah yang Rahman dan Rahim, yang rahmatku 100, tapi puncak dari seluruh itu adalah zatku. Sekarang aku persilakan kalian melihat wajahku. Itulah kenikmatan yang paling tinggi, melihat wajah Allah di surga. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita yang di samping itu nanti bersama kita melihat wajah Allah di dalam surga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.